Baiklah, perkenalkan nama saya Ricci Kurniawan Mabot dengan NIM 2022-11088 dari kelas Sistem Kontrol Fuzi, yang dimana di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas resume dari mata kuliah Sistem Kontrol Fuzi, yang dimana di sini kita disuruh mencari studi kasus metode inferensi Mamdani dalam Sistem Kontrol Fuzi. Pertama-tama, logika fuzi adalah metode yang mengatasi ketidakpastian dan karakteristik penalaran manusia dalam desain sistem kontrol. Pendekatan ini sangat efektif untuk aplikasi yang kompleks dan sulit dimodelkan secara matematis seperti pengaturan suhu dan kecepatan. Dalam presentasi ini, saya akan membahas metode inferensi Mamdani yang terkenal, langkah-langkahnya serta aplikasi praktisnya dalam kendali kecepatan kipas sesuai suhu ruangan. Kemudian kami akan menguraikan proses mulai dari fusifikasi, evaluasi aturan, agregasi output, hingga defusifikasi, lengkap dengan studi kasus dan hasil simulasi. Tujuan utama adalah memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya metode ini serta implementasinya yang mudah dan efektif. Kemudian masuklah kepada metode inferensi Mamdani, yang dimana di sini definisi dan ciri khas. Sejarah dari metode Mamdani ini dikembangkan oleh Ephraim Mamdani pada tahun 1975. Metode ini membawa pendekatan praktis dalam penerapan sistem kontrol fuzi berbasis aturan if-then yang menggunakan himpunan fuzi. Inferensi Mamdani ini memiliki karakteristik unik, yaitu output metode ini berupa fungsi keanggotaan fuzi, bukan nilai tunggal atau crisp, sehingga cocok untuk sistem berbasis heuristik dan logika manusia. Kemudian inferensi Mamdani juga memiliki kelebihan utama, yang dimana mudah untuk dipahami dan diterapkan, sangat bermanfaat dalam berbagai sistem kontrol yang memerlukan penanganan ketidakpastian. Kemudian langkah-langkah metode inferensi Mamdani, yang dimana ada fusifikasi. Input crisp diubah menjadi nilai fuzi menggunakan fungsi keanggotaan yang relevan. Kemudian ada yang kedua, evaluasi aturan, yang dimana menggunakan aturan if-then yang diterapkan pada nilai fuzi untuk menentukan tingkat kebenaran setiap aturan. Kemudian ada agregasi output, yang dimana hasil dari semua aturan digabungkan untuk membentuk output fuzi sebagai respon sistem. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ada defusifikasi, yang dimana output fuzi dikonversi menjadi nilai crisp sebagai keputusan akhir yang dapat diimplementasikan. Di sini saya mengambil studi kasus yang dimana kendali kecepatan kipas berdasarkan suhu, dengan tujuan sistem yaitu mengatur kecepatan kipas secara otomatis berdasarkan suhu ruangan untuk kenyamanan optimal dan efisiensi energi. Input sistem adalah suhu dalam derajat Celcius, sedangkan output adalah kecepatan kipas dalam RPM atau rotasi per menit. Contoh himpunan fuzi yaitu suhu dingin, sedang, panas, dan kecepatan kipas lambat, sedang, cepat. Pengelompokan ini memudahkan sistem memahami kondisi nyata yang bersifat subjektif dan tidak pasti. Fungsi keanggotaan untuk suhu dan kecepatan kipas. Fungsi keanggotaan suhu ini merepresentasikan kategori dingin, sedang, dan panas dengan bentuk segitiga atau trapesium untuk fleksibilitas dalam pengukuran. Kemudian fungsi keanggotaan kecepatan dinyatakan dalam kategori lambat, sedang, dan cepat menggunakan bentuk serupa untuk memudahkan proses inferensi. Aturan fuzi atau rule base dalam sistem. Aturan pertama, if suhu dingin dan kecepatan lambat. Aturan 2, if suhu sedang dan kecepatan sedang. Aturan 3, if suhu panas dan kecepatan cepat. Kemudian proses inferensi pada contoh input suhu 30 derajat Celcius. Perhitungan derajat keanggotaan. Yang pertama, tiap kategori suhu dihitung derajat keanggotaannya berdasarkan input 30 derajat Celcius. Misalnya sedang dan panas mendapatkan nilai tertentu. Kemudian penerapan aturan dan operasi logika fuzi dengan metode minimum AND digunakan untuk kondisi sementara maksimum OR. Diaplikasikan untuk menggabungkan output dari aturan relevan. Kemudian defusifikasi dengan metode centroid atau COG, yang dimana metode centroid merupakan metode yang menghitung pusat massa dari output fuzi untuk mendapatkan nilai crisp yang representatif sebagai hasil akhir. Kita sampai kepada kesimpulan, yang dimana kesimpulan dan aplikasi metode Mamdani yang ada 3. Yang pertama, keunggulan Mamdani, yang dimana mudah dipahami dan diaplikasikan untuk sistem kontrol berbasis kecerdasan manusia dan ketidakpastian. Kemudian kedua, penerapan luas, yang dimana cocok untuk pengendalian perangkat seperti kipas angin, AC, lampu otomatis, dan sistem kontrol lainnya yang kompleks.
Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu pengembangan selanjutnya, yaitu metode ini dapat dikombinasikan dengan teknik lain untuk meningkatkan akurasi serta mengatasi kebutuhan sistem modern. Mungkin sekian presentasi saya saat ini. Apabila saya ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan apabila saya ada kesalahan kata pada saat presentasi tadi, mohon juga dimaafkan. Sekian dari saya, selamat malam dan terima kasih.